Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ananda sekalian yang dirahmati Allah SWT, kelas 10 SMA Ulil Albab Batam. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap konsisten melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita masih dalam kondisi musibah, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda negara kita bahkan dunia. Yang penting kita bisa menjaga diri dengan memperhatikan prokes, protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, mengatur jarak, tidak menghadiri kerumunan, sering cuci tangan, dan juga berdoa kepada Allah SWT agar terhindar dari musibah tersebut. Di pertemuan yang awal itu kita ta'aruf, perkenalan, yang walaupun tetap dengan film atau video, tapi semangat kita untuk belajar insya Allah tidak akan berkurang. Di pertemuan kedua ini kita sudah masuk pada pembahasan materi untuk kelas 10 pendidikan agama Islam bersama Ustadz Mukhlis Dendros. Pertemuan yang kedua ini, bab ke-1, kita bicarakan tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Nah, ini yang akan kita bahas. Namun sebagai wawasan, sebagai pengantar dari materi tersebut, kita membicarakan satu poin terlebih dahulu, yaitu ruang lingkup ajaran Islam. Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya, dan bicarakan tentang ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, bahkan juga politik, keamanan, dan segala macam. Artinya seluruh aspek kehidupan yang dialami oleh manusia di dunia ini dibicarakan oleh Islam. Tapi paling tidak ada 3 ruang lingkup Islam itu yang perlu kita ketahui. Yang pertama disebut dengan akidah. Akidah itu artinya ikatan antara seorang manusia dengan Allah. Dalam akidah itu membicarakan tentang iman. Nah, bagi seorang mukmin, ya, orang mengaku beriman kepada Allah, iman itu harus diletakkan pada 3 tempat. Yang pertama, iman itu harus, ya, terhunjam di hatinya. Ini sebagaimana surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Nah, ini. Yang kedua, iman itu harus terucapkan di lisan. Ya. Diucapkan. Jadi kalau kita mengatakan beriman kepada Allah, harus diucapkan iman itu. Di antaranya ketika memulai pekerjaan membaca bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Ketika berjanji mengucapkan insya Allah. Ketika terkejut mengucapkan astagfirullah. Dan ketika ada musibah sekalipun, yang musibah itu mungkin membuat hati kita sedih, kemudian juga membuat air mata kita berlinang, tapi
yang diucapkan ialah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika bertemu mengucapkan assalamualaikum. Ini merupakan ucapan iman. Yang ketiga, iman itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya, amal perbuatan itu banyak sekali, sholat, puasa, kemudian juga berbuat baik, belajar, disiplin dalam menuntut ilmu, membantu orang tua, itu merupakan amal soleh. Ini tentang akidah. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan syariah. Syariah itu ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam. Nah, dalam syariah ini ada aturan yang berkaitan dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Nah, ibadah itu banyak, dan sholat saja itu banyak ibadahnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang muakkad, ya, sunnah yang dikuatkan. Kemudian yang ketiga setelah syariah itu disebut dengan akhlak. Nah, akhlak itu merupakan sikap hidup, adab. Nah, seorang muslim dituntut untuk mengikuti akhlak Rasulullah. Ya. Bahwasanya Rasul itu memiliki akhlak yang baik. Ini Allah yang menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Rasul itu ada contoh teladan yang baik bagimu. Nah, ini 3 ruang lingkup ajaran Islam. Nah, untuk memenuhi tugas kalian, tugas Ananda semuanya, yaitu agar menulis beberapa ayat, menulis kemudian membacanya, nah, supaya lancar, yaitu surat Al-Anfal ayat 2. Nah, ini ditulis di buku dan juga dengan artinya, kemudian dibaca, sering-sering dibaca, ya, insya Allah akan lancar dan juga akan hafal. Kemudian yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 25. Itu wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannat. Beri kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Ini berkaitan tentang ibadah yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan Ananda semuanya, ya, dalam keadaan konsentrasi, siap untuk menerima materi ini. Kemudian tugasnya adalah menulis 2 ayat tadi, ya, artinya juga sekaligus juga sering dibaca dan akan hafal sendiri. Sebelum kita memasuki materi yang berikutnya nanti, ya, itu tentang kontrol diri, yaitu bahwasanya seorang muslim itu dia harus mengontrol dirinya, ya, mengekang dari para sikap-sikap yang tidak baik, apakah marah, benci, dendam, dan segala macam. Tugas tadi tolong dikerjakan, dan insya Allah nanti kita ambil penilaian. Anda sekalian, demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tetap semangat, ya, dan tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya, tidak melalaikan tugas-tugas itu, dan juga tetap disiplin hidupnya, yaitu sholat tepat waktu, kemudian juga makan tepat waktu, dan jangan lupa untuk olahraga, sekaligus juga, ya, bersih-bersih, berbenah diri, dan agar bugar dan segar. Nah, seorang mukmin itu dia harus tegar dan segar, sehingga bisa beribadah dengan baik. Demikian saja. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Apakah tetap dengan online atau tatap muka, tergantung nanti kondisi di daerah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, kelapangan hidup,
dan juga menjauhkan musibah ini dari kita sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal. Yang penting ujian ini kita harus tabah dan sabar. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.